Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah kesibukan kami menyisihkan waktu kami untuk kami mau diam, mendengar suara-Mu. Kami mau diam menikmati indahnya kasih Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya malam hari ini malam yang luar biasa bagi setiap kami. Kami pulang mendapatkan kemenangan. Kami pulang mendapatkan jalan keluar. Kami pulang dari tempat ini mendapatkan sukacita, damai sejahtera, mujizat yang terbaik dari Tuhan. Bila nama-Mu ditinggikan, diagungkan malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami. We welcome you Holy Spirit to this place. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dan bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah. Ya Tuhan Yesus, layakkan setiap kami Tuhan memuji menyembah-Mu di ruang Maha Kudus. Raja segala, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau nyatakan kepada-Mu. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan
tahu kerinduan besar kasih-Nya dalam hadirat-Nya ku rasa, dalam hadirat-Nya terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kekuatan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Menyembah Tuhan, menyembah, memuliakan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Memuliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajari kami memiliki kesadaran bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau menyertai Immanuel, Engkau beserta kami dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Ada yang bertanya begini, apa sih bedanya in Christ? Katanya saya ini in Christ. Dan yang lain berkata kita ini Christ in me. Beda enggak ya? In Christ sama Christ in me. Kalau in Christ itu berarti kan kita di dalam Yesus. Kalau Christ in me itu kan Yesus di dalam kita. Banyak orang bingung di situ. Yang benar kita itu in Christ atau Christ in me? Sebetulnya dua-duanya itu tidak salah. Cuma penjelasannya saja yang harus dipahami. Apalagi kalau ditambah kita ini in Christ, lalu Christ in me, lalu kemudian ada satu lagi, kita disuruh dekat sama Tuhan.
katanya in Christ. Kok disuruh dekat? Kita sudah di dalam dia. Christ in me. Lah kok disuruh dekat? Kan dia sudah di dalam kita. Lalu apa ini hubungannya ini? Penjelasannya begini, saudara. Kalau in Christ itu adalah posisi kita. In Christ. Aku di dalam Yesus. Jadi posisimu itu kau di dalam Yesus. Itu identitas kita. Kalau Christ in me, itu bukan posisi, tetapi authority. Karena Yesus ada di dalammu, Kristus ada di dalammu, maka sebetulnya kau itu punya authority. Nah, kalau dekat, disuruh mendekat, itu bukan masalah jarak, masalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini in Christ dan Christ in me. Kesadaran akan itu. Maka kemudian semakin kita sadar, berarti kita ini semakin dekat. Cuma sebuah istilah dalam tanda kutip. Kesadaran. Malam hari ini biarlah kita punya kesadaran. Katakan bersama saya kesadaran 1, 2, 3. Sebuah kesadaran bahwa posisimu itu di dalam Kristus dan otoritas yang kau miliki itu Kristus di dalammu. Ada orang yang cerita ke saya gini. Kan dulu itu di Malang itu ada namanya forest, itu kan untuk private area toh. Untuk pribadi ini. Tetapi sekarang dijadikan public area. Jadikan public area untuk umum. Bu Linda sempat ke sana. Dan dari sejak 3 bulan lalu sampai sekarang itu manusia berjubel di sana itu tidak henti-hentinya sampai tadi. Lalu ada satu orang yang berkata ke saya gini, di depan kok banyak dupa ya? Loh, siapa yang naruh dupa? Sepertinya itu ada orang yang naruh dupa. Wah, masa di dunia jualan makanan pakai dupa-dupa? Benar tak saudara? Ada ya. Ada yang masang dupa. Lalu yang cerita sama saya ini kayak was-was gitu loh. Saya bilang, loh kalau saya ada rumah dijual yang ada setannya, nggak laku-laku, kan dijual murah. Aku mau beli karena murah. Karena ketika sudah dibeli, itu harganya akan naik lagi karena setannya akan minggir sendiri. Karena roh yang di dalam aku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kesadaran akan itu semakin saudara sadar, memiliki kesadaran itu, itulah yang disebut engkau dekat, engkau karib, engkau intim dengan Tuhan. Dan malam hari ini saatnya untuk engkau sadar, engkau di dalam Kristus dan Kristus di dalam dirimu. Engkau punya otoritas yang lebih besar dari semua yang ada di luar sana. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Lanjut. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. semua katakan haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat tanganmu saudara. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, amin, di haleluya. dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Semua katakan Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. sekarang saudara sendiri katakan ku tahu Engkau. Mari sembah Dia, menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Kau bersama, penyertaan-Mu atas umat-Mu. Menyembah Engkau Yesus, memuliakan Engkau Tuhan. Rala marala wasyara warala 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 warala. Rala wasyara warala 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 warala.
menyembah Engkau Tuhan. Ya rala wasyara warala 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 warala. Menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Rala warala wasyara warala 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 warala. Rala warala wasyara warala 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 warala. Shara warala 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 warala. Warala warala shara warala warala warala. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Dia melihat hati. Dan biarlah ketika Tuhan melihat hatimu, Dia menemukan bahwa ada iman di situ. Ada sebuah keyakinan di situ. Hati yang berpaut sama Tuhan. Hati yang menyembah. Dan engkau datang bukan tubuhmu, bukan jiwamu semata, tapi dengan hati. Dan Dia menemukan ketika melihat hatimu, ternyata ada kasih Yesus di sana, iman Yesus di sana, harap akan Yesus di sana. Itulah yang menyukakan Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Kalau saudara amati di Bible ya, menurut kulturnya orang Yahudi, itu anak sulung yang diutamakan. Kulturnya Yahudi. Dapatkan ganda. Kulturnya Yahudi. Tetapi coba saudara cek di Bible. Kadang kita temukan Yahweh itu beda dengan culture manusia. Kain Habel, kain sulung Habel bungsu, mana yang dikenan Tuhan? Kain atau Habel? Habel. Esau Yakub, mana yang dikenan Tuhan? Jawabannya Yakub. Anak yang kedua ini. Siapa lagi ya saudara? Kalau saudara amati siapa lagi ya? Yang bukan yang sulung tetapi yang bungsu. Siapa lagi ya? Coba teriak. Daud. Daud
ada 8 pria toh. Salah satunya adalah Daud. Samuel saja sempat salah. Dipikirnya yang anak pertama Sama, yang kedua Eliab, yang ketiga. Dipikirnya itu karena sudah dipersiapkan oleh ayahnya untuk berperang, untuk menjadi raja gitu. Tapi ternyata Yahweh memilih Daud. Maksud saya menyampaikan hal ini, itu pastikan ini berbicara masalah hati. Jadi dengan Tuhan itu mesti main hati. Engkau ada di gereja, itu baik. Engkau paham ayat, itu baik. Tetapi kalau Tuhan melihat hati, itu yang lebih utama. Karena sekarang banyak orang di gereja, tetapi dengan tujuan lain. Orang paham ayat, tapi malah jadi kritikus, malah jadi orang yang dipenuhi dengan penghakiman kepada teman-temannya. Jadi Tuhan melihat hati. Dan malam hari ini, biarlah nanti kau pulang, Tuhan terima kasih kau ingatkan. Kalau dengan Tuhan itu mesti main hati. Harus main hati. Bukan karena senioritas, bukan karena yang sulung, enggak. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu anaknya Yusuf. Dari 12 suku di Israel itu, ternyata yang enggak dapat warisan itu Yusuf. Harusnya kalau Yusuf enggak percaya Tuhan, pasti dia akan komplain. Tapi walaupun enggak dapat warisan, coba ada enggak warisannya Yusuf? Enggak ada. Cek, enggak ada. Anak pertama namanya adalah, siapa ya? Anak pertama namanya siapa ya? Coba teriak, yang pertama namanya siapa ya dari 12 suku itu ya? Ruben. Tapi yang dipilih oleh Yahweh ternyata bukan Ruben. Harusnya yang sulung tuh yang dapatkan warisan ganda. Kenapa kok bukan Ruben? Ya kalau dari kacamata manusia ditelusuri ternyata Ruben punya salah. Jadi anak Yakub, anak pertamanya kan Ruben. Tetapi ternyata Ruben, walaupun sulung, sempat menghampiri istrinya ayahnya yang bernama Bilha. Gugurlah kesulungan. Setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Bukan karena kita dalam anugerah lalu sembarang lah. Enggak usah setia, enggak usah nabur, enggak usah bersemangat, enggak. Setiap taburan, setiap kesetiaan, setiap pelayanan itu bermakna.
Enggak hilang sia-sia. Nah, Ruben harusnya dia dapatkan ganda berkatnya. Tapi ternyata berkatnya tidak jatuh kepada Ruben. Kalau ditelusuri dari kacamata Taurat, karena dia menghampiri istri ayahnya yang bernama Bilha. Kemudian saya katakan tadi Yusuf itu tidak dapatkan warisan. Tapi saya sangat suka ini. Dia tidak komplain sama Tuhan, tapi dia percaya. Yusuf punya anak Manase dan Efraim. Anak pertama Manase, anak yang kedua Efraim. Coba bisa dicekkan betul atau tidak. Anak pertama Manase, anak kedua Efraim. Saya cuma mau memastikan aja. Ada 2 menantuku di depan. Betul atau enggak? Enggak tahu. Ada yang bisa ngecek enggak? Betul ya? Oke, betul. Berarti ingatan saya masih baik lah. Kan tadi saya bilang nggak dapatkan warisan toh. Tapi tiba-tiba yang sepertinya dilupakan, yang sepertinya ditinggalkan, dipanggilnya lah oleh Yakub. Mana anak-anakmu mana? Lalu Yakub menumpang tangan atas anak-anak Yusuf. Jadi yang semuanya dapat satu bagian, Yusuf malah dapat 2 bagian. Karena 2 anaknya diangkat selevel dengan anak-anak Yakub yang lainnya. Jadi walaupun nama Yusuf tidak ada, tapi dia sendiri melihat 2 anaknya disejajarkan dengan sebagai anak-anak dari Yakub, selevel. Padahal itu kan cucu toh, disejajarkan selevel dengan anak-anak Yakub yang lainnya. Jadi kalau saudara itu sekarang berdoa sepertinya engkau itu kok enggak dapat apa-apa, ditinggalkan, Tuhan itu kok diam-diam saja sementara yang lain dapat. Kok kau seperti Yusuf enggak dapat apa-apa kayaknya. Tunggu saja, akan ada double portion yang Tuhan berikan kepadamu. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Lagi saudara. Yang saya amati ketika anak-anak Yusuf dipanggil oleh Yakub, ditumpang tangannya lah, yang kanan anak sulung, yang kiri anak bungsu, anak kedua. Tapi Yakub aneh. Yusuf sudah naruh tangannya Yakub itu di tangan kanan di Manase, tangan kiri di Efraim. Berdasarkan urutan kesulungan. Tapi Yakub menyilangkan tangannya. Tangan kanan ditaruh di Efraim, tangan kiri ditaruh di Manase. Inilah unsur grace-nya. Jadi berkat itu, jangan kau andalkan kultur manusia. Kau dapat berkat itu karena anugerah semata. Aku diberkati karena anugerah. 1, 2, 3. Aku diberkati karena anugerah. Dan setelah ini bukti anugerah, Efraim
dapatkan berkat tangan kanan, seluruh Israel itu adalah cerminan dari Efraim, menjadi besar. Di sebelah utara yang disebut Israel itu adalah dari Efraim ini, yang besar. Yang satunya Yehuda. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Israel ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang membuat kita, oh Tuhan, jadi betul-betul aku ada ini karena anugerah-Mu semata Tuhan. Gak ada orang yang bisa berkata, karena aku layak, no. Karena aku pandai, no. Karena aku pengalaman, no. Karena aku begini begono. Enggak saudara, semua itu anugerah Tuhan. Jadi ketika saudara merasa, orang lain kok dapat anugerah, aku kok enggak. Tenang saja. Waktu Tuhan, cara Tuhan, Dia akan menggenapi janjinya. Lipat ganda anugerah disediakan atas kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tanpa syarat. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Percaya Tuhan, kami percaya. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Semua katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. rencana Tuhan itu terbaik. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa
Saudara sendiri katakan, ku tetapkan hatiku. Ku nyatakan imanku untuk lagi saudara, janjilah kepadanya, ku tetapkan hatiku. Percaya Tuhan untuk anak-anakmu, untuk keuangan pekerjaanmu, percaya. Worshipper saja, ku tetapkan hati. Semua saudara, menyembahlah, menyembahlah, haleluya. Ya Tuhan, takkan goyah. Ya Tuhan, ku nyatakan imanku. Ya Yesus, setia. Lagi, sekali lagi katakan, ku tetapkan imanku untuk percaya tanpa syarat. Ya Yesus, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hati, senangkan hatimu, senangkan hati. Boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Menyembahmu Bapa, menyembahmu Bapa. Oh, dalam masyarakat, menyembahmu Bapa. Menyembah, 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 menyembah. Menyembah, menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau layak, sebab Engkau mulia, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Jangan diam, jangan melamun. Waktunya
Dengan hatimu kau menghampiri dia, segenap hati kau bercakap-cakap dengannya. Menyembah, menyembah. Ora la masyara bara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Menyembah Yesus, memuliakan Tuhan. Ora bara bara la masyara bara 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 la bara la bara la bara. Ora bara la masyara bara la bara la bara. Ora la masyara bara la bara la. Menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya, menyembah. Indahnya di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan, dia tidak lagi ingin jauh darinya. Tetapi sebaliknya, sebuah kerinduan tetap bersama dia dan dia tetap bersama kita. Kita in Christ, itu posisi kita. Dan kita memiliki Kristus, Christ in me, itu authority kita. Dan orang yang mengalami kasih Tuhan, ia tidak lagi ingin jauh. Dekat dengan Tuhan. Bukan masalah jarak. Dekat dengan Tuhan. Masalah kesadaran bahwa engkau in Christ dan Christ in me. Punyai kesadaran itu. Ini pesan. Punyai kesadaran itu. Tetap bersamaku, haleluya. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak
selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya, tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia terlalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalammu harapanku kekal. Haleluya, haleluya. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Ingat kebaikan-Mu, Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Semua katakan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kami percaya, kami percaya, kami tetap percaya. Haleluya. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalammu harapanku kekal. Ayo semua. Ku tahu Tuhan Haleluya. tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan Surga mendengar suaramu, pernah biarkan. deklarasimu. Haleluya. Kau tetap bersama. Percaya Engkau Tuhan. Lewati badai, Haleluya. takkan menyerah. Lewati hujan, Ku tetap menyembah. di dalammu harapanku
Jemaat sendiri katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan dalam lemah kau tetap bersama. Lewati badai takkan menyerah, lewati hujan ku tetap menyembah. Sementara musik mengalun, mari kita sembah Dia. Tuhan, Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Berkatilah yang menyanyikan pujian ini, anak-anak-Mu ini. Berkatilah yang menyembah ya Tuhan. Berkatilah yang percaya. Berkatilah Tuhan. Oh, Tuhan, sungguh anak-anak-Mu ini perlu Engkau Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu terus akan Kau lanjutkan ya Tuhan. Yang belum kami lihat, kami imani. Dan kami percaya iman itu jadi kenyataan dalam nama Yesus. Di referen pujian ini ada kalimat yang menarik di kalimat terakhirnya. Di dalam-Mu harapanku kekal. Jangan putus harap. Biarlah sesuai pujian ini. Itu bukan kita ucapkan saja, tetapi dari hati. Di dalam-Mu harapanku kekal. Gak akan harap kemana-mana lagi. Yesus ya Yesus, setuju bilang amin. Saudara perhatikan ini. Ikan itu diciptakan untuk berenang. Dan lucunya dia tidak pernah belajar renang. Karena memang dia diciptakan untuk berenang, begitu dari telur menjadi ikan, langsung dia berenang. Diciptakan untuk berenang. Tidak belajar renang, tapi bisa berenang secara alami, effortless. Tidak pakai
perjuangan apa, enggak. Burung diciptakan untuk terbang. Dan ia tidak belajar terbang, tapi bisa terbang secara alami, effortless. Tapi ikan dan burung menjadi tidak berdaya dan sangat lemah ketika ikan di darat, burung di air. Menggelepar dengan susah payah untuk maju 10 meter saja, itu susah payah. Saya mau beritahu kepada saudara, ikan ada penciptanya, burung ada penciptanya, manusia juga ada penciptanya. Manusia itu diciptakan bukan untuk susah, tapi untuk bahagia. Harusnya tidak belajar bahagia, akan bisa bahagia. Effortless. Tapi jangan seperti ikan di darat, burung di air. Kalau manusia diciptakan dalam anugerah hadirat-Nya. Kalau engkau tinggalnya dalam anugerah hadirat-Nya, engkau bahagia, tidak perlu belajar bahagia, engkau dibuat Tuhan bahagia. Tapi kalau engkau di luar anugerah, di luar hadirat-Nya, untuk engkau maju 10 meter saja menggelepar-gelepar. Sebab itu night of worship ini adalah pilihanmu yang terbaik untuk engkau ada di dalam anugerah dan hadirat-Nya. Biarlah ini menjadi pemahamanmu yang kau tanam di dalam hati. Aku diciptakan untuk bahagia. Bukan di luar anugerah, di luar hadirat-Mu. Tapi di dalam anugerah dan di dalam hadirat-Mu. Effortless, Tuhan membuatmu berbahagia. Yang percaya, ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin, katakan amin. Satu-satunya yang kuandalkan, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri bersama-sama.